Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Ivan Sebastian sebagai pelaksana kegiatan mentoring untuk mata kuliah ekonomi makro. Nah, untuk mata kuliah ekonomi makro ini akan diajarkan oleh Kak Lydia. Untuk Kak Lydia, boleh dipersilahkan. Oke, thank you Evan. Semuanya aku share screen dulu ya, sebentar. Screen PPT-nya. Oke. Apa udah kelihatan teman-teman PPT-nya? Udah, Kak. Oke, ya, atas responnya. Oke, teman-teman, kenalin. Nama aku Lydia Swanto, aku dari jurusan akuntansi nih teman-teman, dan aku yang hari ini akan mengajari kalian ekonomi makro pada mentoring senat kali ini. Oke, aku next ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Nah, soal pertama teman-teman, biasanya di UTS tahun lalu itu dikasih soal biasanya mengenai pasar barang sama pasar uang ya teman-teman. Nah, untuk pasar barang ini kita dikasih tahu ada dari soal, misalkan ya, dikasih tahu dari soal kalau ada suatu perekonomian yang punya data makro sebagai berikut ini. Yang pertama pasar barang. Pasar barang ini memiliki data sebagai berikut. Ada konsumsi rumah tangga yang ditandai dengan inisial C, di mana fungsinya itu adalah 5.000 ditambah 0,75 YD. Nah, lalu ada investasi, ditandai dengan investment atau I besar. Fungsinya adalah 9.000 dikurang 40.000 I. Lalu adanya pengeluaran pemerintah atau government expenditure, di mana disingkat menjadi G besar, G kapital sama dengan 6.000. Lalu adanya pajak nih teman-teman, fungsi pajak adalah TX, yang bisa dari tax kan, jadi disingkatnya TX, dengan fungsinya itu 100 ditambah 0,2 Y. Lalu adanya pembayaran transfer atau transfer payment, di mana disingkatnya menjadi TR besar sama dengan 100. Untuk pasar uangnya sendiri, teman-teman, di sini ada permintaan uang dan jumlah uang beredar, di mana permintaan uang sendiri atau money demand itu biasanya disingkat MD. Nah, di sini dikasih tahu dari soal L ya, teman-teman. Jadi bisa MD atau mungkin L. Jadi kalau misalkan di soal adanya L, ya udah anggap dia sebagai permintaan uang. Kalau misalkan di soalnya adanya cuma MD, ya anggap dia yang sebagai permintaan uangnya. Jadi di sini fungsinya adalah 0,25 Y dikurang 100.000 I, dan jumlah uang beredarnya atau money supply-nya disingkat dengan MS atau bisa juga P, itu besarnya adalah 2.500. Dari data ini kita disuruh tentukan teman-teman, yang pertama persamaan fungsi keseimbangan baik di pasar barang atau IS dan juga di pasar uang atau LM. Lalu yang kedua, kita juga disuruh tentuin nilai pendapatan sama tingkat bunganya ketika perekonomian berada pada keseimbangan. Lalu yang ketiga, apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi 7.500, jadi kan nih sebelumnya teman-teman lihat ya, pengeluaran pemerintah sebelumnya G-nya adalah 6.000, nah dinaikin menjadi 7.500. Ditanya nih teman-teman, jelaskan apa dampaknya pada keseimbangan pendapatan nasional nantinya. Lalu yang keempat, kita ditanyakan apakah kita punya gejala crowding out effect atau COE ini pada perubahan keseimbangan pendapatan nasional akibat dari kasus nomor 3 ya, yang C, yaitu pengeluaran pemerintah. Nah, yang kelima, kita ditanya kebijakan apa yang harus dilakukan untuk kita bisa kurangi nih dampak COE. Dan yang terakhir, kita disuruh buat grafiknya. Oke, aku next ya. Nah, ini dari nomor 1, teman-teman, saya akan kasih dulu datanya ya. Kalau misalkan kita kerjain makro, kita harus tulis dulu data-data yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama ada konsumsi, dengan persamaannya 5.000 tambah 0,75 YD, lalu ada fungsi investasi, fungsi government expenditure, TX atau pajaknya, lalu transfer payment atau pembayaran transfernya teman-teman, dan money demand serta money supply-nya. Itu yang penting kita langsung pindahin aja yang dari soal tadi ya. Dari soal ini kita pindahin langsung ke data-data yang diketahui.
data-data yang diketahui ini. Oke, sekarang kita cari fungsi IS sama fungsi LM, teman-teman. Pertama-tama, kita cari yang IS-nya dulu. Untuk mencari IS, kita harus tahu dulu nih, teman-teman, YD-nya itu berapa besarannya. Nah, YD itu rumusnya, teman-teman, Y dikurang tax atau pajak, ditambah dengan transfer payment atau pembayaran transfer gitu ya. Jadi, kita ambil angka-angkanya dari soal, TX kan adalah 100 ditambah 0,2Y. Kita masukin di sini, 100 tambah 0,2Y, lalu ditambah dengan TR-nya itu 100, atau transfer payment-nya 100. Oke, jadi sekarang YD sama dengan Y dikurang, minus kali 100 kan minus 100, lalu minus dikali 0,2Y hasilnya minus 0,2Y. Lalu ditambah 100, YD-nya kita dapat nih teman-teman. Y kan ini kan ada Y tanpa angka di depannya ya. Nah, kalau tanpa angka di depannya, kita asumsikan dia pasti adalah 1 ya teman-teman, angka Y ini. Jadi yang sesama variabel Y, kita bisa tambah atau kurangin. Nah, di sini ada 1Y dikurang 0,2Y. Kalau 1 kurang 0,2, hasilnya 0,8Y ya teman-teman. Lalu yang minus 100 ini, kita tambahin 100. Sesama konstantanya. Nah, habis dong. Jadi, kita dapat nih, kalau YD-nya besarnya adalah 0,8Y. Nah, sekarang kita masukin teman-teman ke persamaan IS. IS ini rumusnya adalah Y sama dengan C plus I, konsumsi ditambah investment, ditambah government expenditure, ditambah net export. Net export ini terdiri dari ekspor dikurang dengan impor. Jadi ekspor itu X, yaitu impornya itu M ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja angka-angkanya. C itu kan tadi 5.000 ditambah 0,75 YD. Langsung kita masukin, lalu ditambah investasinya 9.000 dikurang 40.000 I, kita masukin juga. Dan government expenditure-nya 6.000, kita masukin. Nah, yang terakhir teman-teman, net ekspornya itu dari soal nggak ada dikasih tahu berapa besar ekspor, berapa besar impor. Jadi kita bisa asumsikan bahwa tidak ada net ekspor ya teman-teman. Jadi net ekspornya besarnya hanya 0 saja. Oke, lanjut. Y sama dengan 5.000 ditambah 0,75. Kita masukin angka YD yang tadi kita udah dapetin, yaitu 0,8Y. Nah, kita masukin teman-teman, lalu ditambah 9.000, dikurang 40.000 I, ditambah 6.000. Nah, sekarang kita kalikan 0,75 ini dengan 0,8Y, hasilnya 0,6Y. Nah, sekarang kita tinggal tambah-tambahin aja teman-teman. 5.000 tambah 9.000 ditambah 6.000, hasilnya 20.000. Lalu 0,6Y kita pindah ke ruas kiri agar dia sama-sama ketemu. Yang sama-sama Y kita satukan gitu ya. Jadi ini variabel Y-nya ada di ruas kiri kan. Jadi yang 0,6Y-nya kita pindahin ke ruas kiri. Kalau pindah ruas dari positif jadi negatif ya teman-teman. Jadi 1Y dikurang 0,6Y. Sama dengan 20.000 dikurang, ini ada 40.000 I ya, dia nggak punya variabel I lainnya, jadi langsung kita aja taruh min 40.000 I. Nah, 1 dikurang 0,6 hasilnya 0,4Y teman-teman, sama dengan 20.000 dikurang 40.000 I. Nah, kita dapat Y-nya dari hasil pembagian 20.000 dibagi 0,4 hasilnya 50.000. Lalu minus 40.000 dibagi dengan 0,4 hasilnya minus 100.000 I. Nah, di sini kita udah dapat persamaan IS-nya. Yang kedua, teman-teman kita cari LM-nya, keseimbangan pasar uangnya. Keseimbangan pasar uangnya itu adalah rumusnya MD sama dengan MS, teman-teman. Atau kalau misalkan di soal ada angkanya, ada huruf L sama P, kita bisa asumsikan itu menjadi money demand dan juga money supply-nya. Oke, jadi sama aja ya teman-teman. Nah, sekarang MD-nya kita tinggal masukin dari soal 0,25Y dikurang 100.000 I. Kita masukin sama dengan MS-nya kita lihat lagi dari soal yang diketahui 2.500. Nah, sekarang kita tinggal pindahin ruasnya aja karena kita mau cari Y-nya kan teman-teman. Persamaan LM dan persamaan IS itu kita cari Y-nya. Jadi, yang Y-nya itu kita pisahkan menjadi dia menjadi tersendiri gitu. Jadi dia di ruas kiri sendiri. Nah, semua angka dan variabel yang tidak berhubungan dengan Y kita pindah ke ruas kanan. Jadi yang minus 100.000 I ini kita pindah ke ruas kanan, dari minus jadi negatif. Dari minus jadi positif. Jadi 2.500 ditambah 100.000 I, teman-teman. Nah, tinggal kita bagi aja, 2.500 dibagi 0,25, hasilnya 10.000, dan 100.000 I dibagi dengan 0,25, hasilnya positif 400.000 I. Jadi kita dapat di sini persamaan LM-nya adalah Y sama dengan 10.000 ditambah 400.000 I.
Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung potong aku aja ya. Aku bakal next ke selanjutnya. Sekarang yang kedua, teman-teman, kita tadi disuruh cari pendapatan sama tingkat bunga pada saat terjadinya keseimbangan. Nah, keseimbangan itu apa sih? Keseimbangan itu adalah pasar uang sama dengan pasar barang. Jadi IS sama dengan LM. Nah, IS ini tadi kan kita udah dapat ya teman-teman dari sini. IS-nya besarnya 50.000 dikurang 100.000 I. Lalu LM-nya 10.000 ditambah 400.000 I. Langsung kita masukin aja. 50.000 dikurang 100.000 I sama dengan 10.000 ditambah 400.000 I. Nah, yang sesama konstanta kita kurangin, ini kita pindah ruas ya, 10.000-nya. Pindah ruas ke kiri, jadi negatif 10.000. Lalu yang minus 100.000 I ini kita pindah ke ruas kanan, jadi 400.000 I ditambah 100.000 I. Nah, 50.000 kita kurangin 10.000, hasilnya 40.000, teman-teman, sama dengan 400.000 I ditambah dengan 100.000 I, hasilnya 500.000 I. Jadi kita dapat nih tingkat bunga pada saat keseimbangan atau IEQ-nya sama dengan 0,08. Dari hasil pembagian 40.000 kita bagi dengan 500.000 dapat 0,08 tingkat bunga pada saat keseimbangan. Nah, yang kedua kita disuruh cari pendapatannya. Untuk pendapatan sendiri kita bisa bebas teman-teman mau pakai persamaan IS yang 50.000 kurang 100.000 I ini atau persamaan LM yang 10.000 tambah 400.000 I ini. Nah, kebetulan teman-teman kalau IS ini ada angka minusnya. Jadi itu akan memperlambat dalam perhitungan. Tapi bisa jadi preference masing-masing ya teman-teman mau pakai IS atau mau pakai LM. Nah, kebetulan kan waktu kita mengerjakan ujian itu sedikit, jadi pakai aja yang lebih mudah teman-teman. Di sini saya pakai persamaan LM, 10.000 ditambah 400.000 I. Nah, 10.000 ditambah 400.000 kita kalikan dengan I yang sudah kita dapat ini, tingkat bunganya 0,08. Oke, kita masukin teman-teman, Y sama dengan 10.000 ditambah 400.000 kita kalikan dengan 0,08, hasilnya 32.000. Jadi kita dapat nih pendapatannya pada saat keseimbangan adalah 42.000. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dipotong aja. Sekarang yang ketiga, apabila pemerintah meningkatkan pengeluarannya nih menjadi 7.500. Berarti ada kenaikan ya teman-teman ya dari pengeluaran pemerintah. Kita ditanya apa dampaknya terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Nah, ini kita berarti ada delta G atau perubahan pada government expenditure-nya sebesar 1.500. Gimana sih caranya? Karena dia bilang pengeluaran pemerintahnya sekarang menjadi 7.500, berarti kita tinggal 7.500 kurang dengan pengeluaran pemerintah yang sebelumnya ada di soal. Pengeluaran pemerintah yang sebelumnya ada di soal ini teman-teman, 6.000 ya. Jadi tinggal 7.500 kita kurang dengan 6.000, hasilnya delta G sama dengan 1.500. Nah, sehabis kita mencari delta G, teman-teman cari alfanya. Alfanya ini kita bisa ambil dari persamaan IS. Nih, persamaan IS-nya yang tadi ya, teman-teman. Persamaan IS ini, kita ambil yang angka depan Y ini. Angka depan Y ini yang sudah saya merahkan, itu adalah 0,4. Kita bisa ambil dari sana. Jadi, alfanya itu 100/40. Kenapa 100/40 ya, bukan 40/100? Hal ini karena teman-teman harus bagi dulu. Jadi 1 per angka depan Y ini. Jadi 1 per 0,4 hasilnya adalah 100/40. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang untuk mencari perubahan pendapatan kita tinggal kalikan aja nih alfa sama delta G-nya. Alfanya sudah ketemu 100/40, hasil 1 dibagi dengan 0,4. Nah kita kalikan dengan delta G-nya ini adalah 1.500. Oke, langsung ketemu teman-teman dari hasil perkalian 100 dibagi 40 dikali 1.500 dapat perubahan pendapatannya 3.750. Nah, hal ini pastinya nanti akan berdampak baik pada pasar barang atau IS maupun meningkatkan tingkat bunganya atau I. Nah, teman-teman, sekarang kita mau cari nih pengeluaran pemerintah, maksudnya IS yang barunya. Karena kan ada peningkatan pada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintahnya dibilang bertambah 3.750. Nih, dari sini teman-teman. Kita bisa langsung tambahin aja dengan persamaan IS yang sebelumnya kita sudah cari. Persamaan IS yang sebelumnya sudah kita cari ini, 50.000 dikurang 100.000 I. Kita tambahin aja langsung dengan perubahannya, 3.750 ya.
Jadi gampang ya teman-teman, tinggal tambah aja 50.000 ditambah 3.750 dapat persamaan IS yang baru 53.750 dikurang 100.000 I. Oke, aku next ya. Oke, apa? Tadi aku kurang dengar Kak, itu kenapa 100/40 ya? Di ini, jadi kan kamu lihat ya, persamaan IS ini ada angka di depan Y-nya nih, 0,4 kan. Nah, dari 0,4 ini, kamu gini loh, jadi 1 dibagi dengan 0,4 ini. Coba deh, kamu hitung deh. 1 bagi 0,4 hasilnya pasti 2,5. Iya, betul Kak. Ya, jadi sama aja ya, 100/40 sama 1 bagi 0,4, gitu. Tinggal dibalik aja gitu angkanya, oke? Maksudnya gimana sih Kak? Oh, jadi 100 dibagi 2,5 gitu? Enggak, jadi kayak gini. Kan ini sebelumnya 0,4. Kalau kamu bikin pecahan itu bisa 4/10, bisa 40/100, ya kan? Iya, betul Kak. Nah, terus itu kamu tinggal balik aja angkanya. Atau kamu tinggal bagi aja 1 dibagi 0,4. Hasilnya nanti 100/40. Atau bisa juga kamu tinggal balik aja kan. Dari 40/100 jadi 100/40. Gitu maksudku. Ngerti gak? Oh, jadi harus dibalik gitu Kak? Iya, benar. Karena ini alfa. Oh, oke. Makasih Kak. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, aku langsung lanjut aja ya teman-teman. Ya, sekarang ini kita ada lanjutan nomor 3-nya, karena kita harus menentukan tingkat bunga yang terbaru dan juga pendapatan yang terbaru. Kita pakai IS aksen atau IS yang terbarunya. IS yang terbarunya tadi kita udah temuin ya, 53.750 dikurang 100.000 I, sama dengan LM-nya. LM-nya tadi ya, yang kita udah ketemuin juga nih teman-teman, 10.000 ditambah 400.000 I. Kita tinggal pindahin aja. Nah, di sini teman-teman aku langsung hitung cepat aja. Jadi 53.750 kita tinggal kurang 10.000 ya. 10.000-nya pindah ruas. Jadi dapat 43.750 sama dengan 400.000 I-nya kita pindah ruas juga nih yang minus 100.000 I. Kalau dari minus pindah ruas jadi positif. Jadi 400.000 ditambah 100.000 I hasilnya 500.000 I. Nah, kita dapat nih tingkat bunga terbarunya adalah 43.750 dibagi dengan 500.000 hasilnya 0,0875. Ya, teman-teman. Sekarang kita bisa cari pendapatan yang terbaru kalau udah ketemu tingkat bunga yang terbaru. Nah, pendapatan yang terbaru ini bisa pakai persamaan LM maupun persamaan IS, aksennya. Nah, kebetulan biar mempermudah waktu, kita ambil yang keduanya positif, teman-teman. Aku ambil persamaan LM, tapi terserah teman-teman kalau mau ambil IS aksen juga boleh ya. Ini 10.000 ditambah 400.000 I, tinggal masukin aja angka I-nya 0,0875. Kita masukin. Jadi 10.000 ditambah 400.000 kita kalikan nih teman-teman dengan 0,0875, hasilnya kan 35.000. Jadi kita dapat pendapatan yang terbaru adalah 45.000 dari hasil penjumlahan 10.000 dengan 35.000. Oke. Selanjutnya, ini ada di sini teman-teman rumus penting yang tadi kita ada pakai nih ya. Delta Y sama dengan alfa dikali delta G. Ini. Jadi ini tadi kan kita ada pakai di sini ya. Tuh. Nah, itu aku cuma kasih aja rumusnya biar teman-teman nanti mempermudah ya saat pada pengerjaan ujian. Oke, sekarang yang keempat teman-teman, kita bakal cari COE-nya atau crowding out effect. Nah, kita pakai dari IS aksen atau IS yang terbaru, persamaan IS yang terbaru. Itu besarnya kan tadi 53.750 dikurang 100.000 I. Nah, kita cari teman-teman, kalau misalkan pakai tingkat bunga yang lama, berapa sih pendapatannya gitu kan. Jadi kita masukin 0,08 ini. Ini kita bisa tahu dari mana 0,08 dari sini ya teman-teman. Tingkat bunga yang lama. 0,08 dari nomor 2. Oke. Nah, kita masukin ke persamaan teman-teman 53.750 kita kurang 100.000 dikali dengan 0,08. Hasilnya 45.750. Nah, sekarang yang kedua, kita pakai tingkat bunga yang baru, 0,0875. Kita masukin ke persamaan IS aksen, dapat hasilnya teman-teman 45.000.
Atau teman-teman bisa langsung ambil aja dari sini ya, pendapatan yang terbaru. Kan kita udah hitung. Sama aja. Nah, sekarang kita untuk cari COE-nya, berarti kita bandingin nih antara tingkat bunga yang lama dengan tingkat bunga yang baru. Kita pakai pendapatan yang sudah kita dapat nih teman-teman, 45.750 dikurang dengan 45.000. Tingkat bunga yang lama kurang dengan tingkat bunga yang baru. Dapat COE-nya atau crowding out efeknya besarnya 750. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa potong aku aja ya. Sekarang kita kerjain nomor 5 sama 6, teman-teman. Yang nomor 5 ditanya, kebijakan apa yang kita harus lakukan untuk mengurangi dampak COE? Untuk mengurangi dampak COE, ini udah pasti teman-teman tinggal langsung tulis aja ya, sama ini template-nya. Untuk mengurangi dampak COE, maka dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah uang beredar atau JUB-nya. Nah, MD sama dengan MS aksen, ini kita rumus untuk mencari MS yang terbaru ya teman-teman. Nah, MD-nya itu tadi kan kita dapat dari soal teman-teman. Ya, aku balik dulu. MD-nya itu 0,25Y dikurang 100.000 I. Oke, kita tinggal masukin aja. Nah, 0,25Y dikurang 100.000 I sama dengan MS aksen. Kita pakai pendapatan yang terbarunya, nih ya teman-teman. Pendapatan yang terbarunya nih, 45.000 sama tingkat bunga yang terbarunya, 0,0875. Nah, jadi kita kalikan aja, 0,25 kali pendapatan yang terbaru, 45.000 dikurang 100.000 dikali dengan tingkat bunga yang terbaru, 0,0875. Nah, kita dapat nih teman-teman dari hasil perkalian, dapatnya 11.250 dikurang dengan 8.750. Kita bisa dapat MS aksennya atau money supply yang terbaru. Jadi jumlah uang beredar yang terbarunya ya teman-teman sebesar 2.500. Jadi kalau kita bisa lihat nih teman-teman, kalau MS yang dulu ini dari soal ya. Kita bisa lihat. Nih, MS yang dulu itu 2.500 teman-teman. Sekarang MS yang terbaru besarnya adalah 2.500 juga. Jadi MS yang dulu sama dengan MS sekarang, yaitu sebesar 2.500. Karena sama, maka tidak ada masalah nih teman-teman apabila pemerintah menambah pengeluarannya. Karena jumlah uang beredar real tetap sama. Jadi ini udah pasti template-nya ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ketemu di soal ada kebijakan, itu tinggal bisa pakai ini untuk mengurangi sama yang jadi sama ini. Itu udah template dari dulu teman-teman. Jadi tinggal salin aja, oke? Sekarang kita buat grafiknya ya teman-teman. Untuk grafiknya, yang pertama kita bisa lihat titik pertama ada tingkat bunga lama kan 0,08 nih. Nih, tingkat bunga lama 0,08, lalu pendapatannya 42.000. Kita bisa tarik di sini garis, kita bikin titik pertamanya. Lalu titik keduanya teman-teman dari tingkat bunga terbaru sama pendapatan terbaru ya. Tingkat bunga yang terbaru 0,0875, lalu pendapatan yang terbaru 45.000. Oke, bisa kita tarik garis, kita dapat titik kedua. Untuk yang ke kanan atas teman-teman, itu langsung bisa kita tarik garis aja menjadi LM, garis LM 0. Nah, untuk yang titik ketiga teman-teman, titik ketiga di sini ada tingkat bunga lama dengan pendapatan dari IS yang terbaru ya. Jadi ini kita bisa lihat dari COE tadi yang nomor 4. Itu pada saat I-nya 0,08, Y-nya itu 45.750. Oke, kita bisa tarik garisnya 0,08 dengan 45.750 menghasilkan titik ketiga. Nah, ini karena dia ada satu titik sendiri nih teman-teman, kita langsung bisa tarik aja ke kanan atas. Kalau ke kanan atas sudah pasti itu garis LM. Jadi langsung bisa kita tandai di sini ini adalah LM yang pertama. Jadi ini tadi LM 0, LM awal, sekarang ini LM yang terbarunya atau LM pertama. Nah, sekarang untuk IS-nya teman-teman, kalau IS itu selalu ke kanan bawah ya. Jadi IS 0-nya itu kita bisa pakai dari titik pertama nih. Yang penting kalau yang titik sendiri ini kita pakai untuk IS 0, lalu kalau yang ada dua titik ini antara yang ini ya, jadi yang ada dua titik ini, kita bisa langsung tarik aja menjadi IS1. Yang penting, kalau misalkan ke kanan atas untuk garis LM, yang ke kanan bawah untuk garis IS.
Oke, gitu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Kalau misalnya MS yang dulu sama MS yang sekarangnya itu ada perbedaan, itu teorinya kayak gimana, Kak, jadinya? Oh, kalau misalkan ada perbedaan, kamu tinggal ubah aja kata-katanya. Apabila terjadi perbedaan, maka terdapat masalah ketika pemerintah menambah pengeluarannya. Jadi sebaiknya pemerintah tidak boleh menambah pengeluarannya, gitu aja sih. Tapi biasanya jawabannya pasti MS yang dulu sama MS sekarang bakal sama deh, gitu. Makasih, Ya. Kak. Oke, aku next ya. Sekarang kita masuk ke dalam soal 2 nih teman-teman. Ada tabel di mana ini berisi data konsumsi pada tingkat kependapatan nasional. Nah, kita dapat fungsi konsumsinya atau consumption-nya dapat 250 ditambah 0,9Y. Kita disuruh lengkapin seluruh tabel ini. Nah, kita bisa lihat dari rumus di sini ya, teman-teman. C sama dengan A plus BY. Nah, ini penting teman-teman rumus tabungan atau save-nya ini minus A ditambah 1 min dikali Y. 1 min B dikali Y. Nah, ini buat apa? Untuk nentuin fungsi S-nya. Karena kan tadi di soal dikasih taunya fungsi C-nya. Jadi kita tentuin nih fungsi S-nya. Tinggal gini aja teman-teman. Kan ini A-nya nih berarti 250 A. Jadi kita kali minus A minus 250 ditambah dalam kurung 1 min B dikali Y. Nah, B-nya itu 0,9. Jadi tinggal 1 min 0,9 dikali Y. Dapat deh fungsi S-nya atau fungsi tabungannya minus 250 ditambah 0,1Y. Sekarang untuk yang A, teman-teman kita tinggal cari aja pakai fungsi C ini ya. Fungsi C 250 ditambah 0,9Y. Nah, pada baris pertama dikasih tahu kalau konsumsinya ada 250. Nah, kita masukin 250 sama dengan fungsi ini, 250 tambah 0,9Y. Kita pindah ruas nih teman-teman, 250 ke kiri, jadi 250 dikurang 250 sama dengan 0,9Y. Ini berarti habis ya teman-teman, 0. 0 sama dengan 0,9Y. Jadi kita dapat nih, Y-nya adalah 0. Karena 0 dibagi angka berapapun akan selalu 0. Jadi gitu ya teman-teman, yang A-nya. Jadi untuk baris pertama kita udah selesai, karena cuma disuruh cari Y. Sekarang yang B, kita disuruh cari konsumsi pada baris kedua. Kita dapat data baris kedua itu 500. Nah, jadi gampang ya teman-teman, kalau udah dapat Y-nya mah, kita tinggal masukin aja ke fungsinya. Fungsinya itu kan 250 tambah 0,9Y, fungsi C ya. Jadi C kita bisa dapat 250 ditambah 0,9 kita kalikan dengan 500. Y-nya ya, Y-nya 500 pada data kedua. Nah, C-nya sama dengan 250 ditambah 450. Dari hasil perkalian 0,9 kali dengan 500. Kita dapat C-nya 700, teman-teman. Nah, sekarang yang C, kita disuruh cari APC. APC pada baris kedua, itu rumusnya gampang, teman-teman. Tinggal C dibagi Y. Berarti kan 700 ini kita bagikan dengan 500. C bagi Y. Nah, dapat APC-nya 1,4. Sekarang yang D, MPC rumusnya adalah delta C dibagi dengan delta Y. Nah, perubahan C itu kita bisa lihat dari baris kedua. Baris kedua ini kan B-nya B dikurang 250 ini ya. Nah, B ini kan tadi kita udah dapat jawabannya 700 berarti dikurang dengan 250. Lalu dibagi delta Y, berarti perubahan Y. Baris kedua dikurang baris ke-1. Jadi tinggal 500 dikurang baris ke-1 Y ini apa? 0, teman-teman. Jadi tinggal kita kurangin aja 500 kurang 0. Jadi dapat nih 700 kurang 250 dibagi 500 dikurang 0. Berarti kan 450 dibagi 500 ya teman-teman. Nah, MPC-nya kita dapat 0,9. Sekarang kita disuruh cari yang E. Yang E ini kita disuruh cari tabungan. Berarti gampang ya teman-teman, kita tinggal masukin Y-nya aja ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan minus 250 ditambah 0,1Y. Y-nya kita masukin 500. Nih ya, Y-nya tadi kan kita udah dapat 500 ya pada data soal. Jadi kita langsung dapat nih S-nya sama dengan minus 200. Jadi 0,1 kita kalikan 500 kan berarti 50 ya. Kita kurang 250 dapat minus 200 tabungannya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan aku ya teman-teman. Potong aja. Aku next. Sekarang
kita bakal selesaiin yang F sampai M dulu. Sekarang yang F itu disuruh cari APS pada data kedua. Nah, rumus APS itu S dibagi dengan Y. Jadi, S itu kan pada data kedua tadi kita udah dapat ya teman-teman, minus 200 dibagi dengan Y-nya pada data kedua 500. Ya udah dapat deh APS-nya minus 0,4. Nah, sekarang yang G, kita disuruh cari MPS. MPS ini teman-teman bisa lihat dari angka desimal sebelum Y. Angka desimal sebelum Y fungsi S ya, fungsi S. Nah, angka desimal sebelum Y-nya apa? 0,1 teman-teman. Jadi kita langsung dapat simpulkan MPS-nya itu adalah 0,1. Nah, teman-teman perlu ingat untuk MPC sama MPS ini selalu sama ya setiap periodenya. Jadi kita langsung bisa drag ke bawah. Kalau MPC kan tadi kita udah ketemu 0,9. Kita bisa drag ke bawah sama terus 0,9 atau konstan. MPS-nya juga begitu, selalu konstan. 0,1-nya kita drag ke bawah terus, 0,1. Oke, sekarang kita tinggal cari yang H. Yang H ini dari soal diketahui data APS minus 0,15. Kita disuruh cari ininya dulu ya. Yang H itu Y-nya. Oh, Y-nya ini kita dapat 1000. Kenapa teman-teman 1000? 1000 ini dari ini perhitungan yang aku udah taruh. APS kan sama dengan minus 0,15 dari data baris ketiga. Nah, APS itu rumusnya apa? S per Y. S per Y itu berarti S pada baris ketiga kan minus 150 dibagi dengan Y-nya itu untuk menghasilkan minus 0,15 dapat 1000 nih teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa bagi aja ya. Minus 150 dibagi 1000 pasti hasilnya minus 0,15. Itu. Jadi kita udah dapat dua data ya, Y sama S-nya. Ini teman-teman, S-nya ini minus 150 dibagi 1000, aku ulang lagi ya, kalau misalkan mungkin masih bingung. Kenapa bisa minus 150 dibagi 1000? Karena kalau teman-teman lihat ya, sebelumnya Y-nya itu selalu bertambah 500 nih. Nah, berarti Y pada baris ketiga tinggal kita tambah aja 500. 500 tambah 500, 1000. Kalau misalkan dari S-nya sendiri, teman-teman, kan ini kita udah dapat 1000 ya. Berarti di atasnya 1000 ini apa? Untuk menghasilkan minus 0,15. Berarti hasilnya minus 150. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang aku bakal selesain yang I. Yang I ini, kalau udah ketemu Y, itu udah gampang ya, teman-teman, untuk ngerjain fungsi konsumsi. Itu tinggal kita masukin aja ke fungsi konsumsinya, Y sebesar 1000, jadi 250 ditambah 0,9Y kan. 0,9 dikali 1000, hasilnya 900 kan. 900 ditambah 250, kita dapat C-nya 1150. Nah, sekarang yang J. Yang J ini ada disuruh cari APC. APC itu rumusnya C per Y ya, teman-teman. C per Y. Berarti gampang nih teman-teman, udah ketemu C-nya, udah ketemu Y-nya, tinggal dibagi aja, 1150 dibagi 1000. Hasil APC-nya 1,15. Itu teman-teman. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, potong ya. Sekarang aku bakal selesaiin yang N sampai R. Yang N ini ada di baris ke 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Nah, kita disuruh cari Y, berapa besarnya Y. Nah, di sini data dari soal kita dapat S-nya itu minus 100. Nah, berarti gampang ya untuk cari Y-nya kalau udah dapat S. Berarti tinggal minus 100 sama dengan kita masukin fungsi S. Fungsi S itu kan minus 250 ditambah 0,1Y. Nah, jadi minus 250 ini kita pindahin ruas. Minus 100 ditambah 250. Kalau pindah ruas kan dari negatif jadi positif ya. Jadi sama dengan 0,1Y, lalu minus 100 ditambah 250 itu 150, sama dengan 0,1Y. Berarti Y-nya kita dapat 1500 nih teman-teman. Dari hasil pembagian, 150 dibagi dengan 0,1. Itu. Jadi kita udah dapat Y-nya ya. Sekarang kita cari yang O. O itu C, kita ditanya fungsi konsumsi. Tinggal masukin aja nih teman-teman nilai Y-nya. Nilai Y-nya pada baris keempat adalah 1500. Jadi 250 ditambah 0,9Y, Y-nya 1500, kita kalikan dengan 0,9, dapat deh C-nya 1600. Sekarang yang P.
P itu APC ya teman-teman. Baris ketiga kalau di sini. Nah, baris ketiganya dia disuruh cari APC itu kan C per Y. Berarti gampang ya teman-teman. Langsung aja. Maaf, maksud saya baris keempat teman-teman. 1600 dibagi dengan 1500. C dibagi dengan Y. Gitu. Sekarang dapat APC-nya 1,07. Sekarang untuk Q-nya teman-teman, MPC kan bisa dilihat dari angka desimal sebelum Y di fungsi C. Fungsi C itu, kalau misalnya cari MPC berarti fungsinya C, kalau MPS itu fungsinya berarti S ya teman-teman, jangan lupa. Nah, angka desimal sebelum Y itu 0,9. Jadi kita langsung bisa drag ke bawah, kita dapat semuanya 0,9 selalu konstan. Sekarang yang R ini kita disuruh cari APS pada baris keempat. Nah, APS itu rumusnya tinggal S dibagi Y, berarti teman-teman bisa lihat di sini S pada baris keempat minus 100 dibagi dengan Y-nya 1500. Dapat deh APS-nya minus 0,07. Oke, aku next ya teman-teman. Sekarang S sampai Y-nya akan aku selesaikan. Yang S itu udah pasti 0,1 teman-teman karena kita udah drag ke bawah kan tadi MPS-nya. Sekarang yang T-nya. T-nya itu kita disuruh cari Y pada baris kelima. Nah, pada baris kelima diketahui dari soal 1,03 APC-nya. Kalau misalkan diketahui APC, berarti kita bisa langsung aja cari nih untuk C sama Y-nya. Atau mungkin teman-teman bisa pakai MPC-nya. MPC-nya ini kan 0,9. Kita bisa lihat perubahan C pada baris kelima dan baris keempat. Berarti kan C ini kalau teman-teman lihat selalu naik ya, selalu naiknya 450 konstan. Sebenarnya teman-teman bisa pakai cara gampangnya ditambah aja. 1600 ditambah 450 hasilnya 2050. Atau mungkin pakai rumus yang ini ya teman-teman. Nah, rumus yang ini aku bakal jelasin pelan-pelan. Untuk MPC-nya itu kan kita dikasih tahu karena di drag ke bawah selalu 0,9. Nah, perubahannya kita bisa lihat teman-teman pada baris keempat dan baris ketiga. Baris keempat itu 1600 C-nya. Lalu pada baris ketiga itu 1150. Jadi tinggal 1600 dikurang 1150. Dibagi dengan ini, Y-nya. Perubahan pada baris keempat dikurang dengan baris ketiga. 1500 dikurang 1000. Nah, dapat deh perubahan C itu selalu konstan 450 dan yang perubahan Y-nya ini selalu konstan 500. Jadi gampang nih teman-teman. Setiap Y-nya itu selalu bertambah 500, tinggal tambah-tambahin aja. Jadi untuk cari yang T ini tinggal 1500 ditambah 500, hasilnya 2000. Yang C, kita dapat perubahannya selalu 450. Jadi 1600 tambah 450, hasilnya 2050. Sekarang, kan yang V kita udah ketemu ya teman-teman karena selalu di drag ke bawah. Yang S-nya kita masukin nih. Pendapatannya kan kita dapat 2000 pada baris kelima. Jadi tinggal masukin aja fungsi S-nya, minus 250 tambah 0,1 Y, Y-nya itu 2000, langsung aja kita kalikan, 0,1 kali 2000, 200. Jadi kita kurang 250, hasil S-nya minus 50. Sekarang yang X-nya ya teman-teman, kita cari APS. APS itu tinggal S dibagi dengan Y. Jadi S-nya itu pada baris kelima kan minus 50, dibagi dengan Y-nya 2000. Jadi ketemu deh APS-nya minus 0,025. Nah, untuk jawaban biasanya teman-teman dianjurkan oleh dosen itu 2 angka belakang koma aja. Jadi bisa teman-teman tulis minus 0,03. Jadi sesuai dosen masing-masing ya. Kebetulan dulu dosenku bilang 2 angka belakang koma aja. Oke, gitu deh. Mungkin dari soal 2 ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Jadi kan kalau di soal ini Y sama C selalu konstan ya, nambahnya 500 sama 450. Nah, biasanya kalau soal lain itu emang Y sama C-nya bertambahnya selalu konstan atau bisa random gitu nambahnya? Oh, itu kalau kayak gitu kamu harus hitung dari MPC-nya dulu ya. Jadi MPC-nya kamu harus ketemuin dulu, baru kamu bisa tentuin dia konstannya sebesar berapa. Nah, tapi biasanya soal-soal itu selalu konstan sih. Dari dulu aku belajar gitu ya. Atau kamu mungkin coba bisa cross-check lagi ke dosen kamu atau mungkin teman kamu lainnya ya. Oke, Ci, thank you ya. Ya.
Oke, aku lanjut ya, teman-teman ke soal ketiga atau soal terakhir kita pada hari ini. Data-data di bawah ini merupakan angka pendapatan sama angka pengeluaran suatu negara. Kita dikasih tahu konsumsi rumah tangga, itu konsumsi rumah tangga kita tandai dengan inisial C ya teman-teman, atau consumption, sebesar 4.100, lalu pajak tak langsungnya 180, investasi bersih swastanya 850, kita tandai dengan huruf I atau investment, dan impornya itu sebesar 400 atau M, lalu laba ditahannya atau retained earnings nih teman-teman sebesar 245. Subsidi terhadap perusahaan sebesar 35, ekspornya sebesar 360 ditandai dengan huruf X, pajak keuntungan perusahaannya 170, depresiasinya 150, pembelian pemerintahnya atau government expenditure sebesar 900 atau kita tandai dengan G, pajak penghasilan perseorangannya 200, transfer payment-nya atau TR nih teman-teman, itu 50, pendapatan faktor neto dari luar negeri minus 10, kontribusi dana pensiun 30. Kita dari data disuruh hitung GDP, GNP, national income, personal income, sama tabungan rumah tangga. Oke, ini rumusnya teman-teman, aku udah tulis. GDP itu rumusnya C atau konsumsi ditambah investasi, ditambah government expenditure, ditambah net export atau ekspor dikurang impor. Nah, kebetulan dari soal C-nya itu tadi kan 4.100 ya. Investasinya 850. G-nya 900, lalu net ekspornya itu X kurang M. Ekspor dikurang dengan impor. 360 dikurang 400. Oke. Itu ya teman-teman, tinggal masukin aja kok angka dari soal. Udah ketemu nih teman-teman, dari hasil penjumlahan 4.100 ditambah 850 ditambah 900 ditambah ekspor dikurang impornya 360 dikurang 400. Dapat deh, GDP-nya besarnya adalah 5.810. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita lanjut ke GNP, lebih baik kita cari NI-nya dulu karena kita pastinya nanti akan butuh NI ini untuk mencari GNP ya. Jadi kita cari dulu national income-nya. Untuk mencari national income, pakai rumus GDP yang satunya lagi, teman-teman. National income ditambah pajak tak langsung, dikurang subsidi kepada firms atau subsidi kepada perusahaan, ditambah depresiasi, dikurang pendapatan faktor neto dari luar negeri. GDP-nya tadi kita udah dapat ya, teman-teman. 5.810, kita masukin angkanya, sama dengan national income ditambah, nah, pajak tak langsung, tadi kita dapat pajak tak langsung. Sebentar ya teman-teman. Ini 180 dikurang subsidi kepada firms atau subsidi kepada perusahaannya. Subsidi terhadap perusahaan 35, pendapatan faktor neto dari luar negerinya minus 10, sama tadi depresiasi ya. Nah, depresiasinya 150 ya teman-teman. Maaf. Iya, depresiasinya 150 di sini. Oke, jadi tinggal masukin aja angka dari soal teman-teman. Pajak tak langsungnya 180 dikurang subsidi kepada firms-nya 35 ditambah depresiasinya 150 dikurang pendapatan faktor neto dari luar negerinya minus 10. Oke, kita dapat deh 5.810 sama dengan national income ditambah 180 dikurang 35 ditambah 150 dikurang minus 10. Berarti kalau minus kali minus plus ya teman-teman. Jadi ini plus 10. Jadi hasilnya 305. Nah, national income-nya tinggal kita pindah ruas aja nih. Yang 305 ini. 305 pindah ruas, jadi minus 305. Jadi 5.810 kita kurang dengan 305, dapat deh hasilnya 5.505. Oke, selanjutnya, untuk cari GNP, teman-teman, itu ada rumusnya. National income ditambah pajak tidak langsung, dikurang subsidi kepada firms, atau perusahaan ditambah depresiasi. Nah, aku balik ke soal, pajak tak langsungnya 180, subsidi kepada firms atau perusahaannya 35, sama depresiasinya 150. Tinggal masukin aja angka dari soal, teman-teman. Kita dapat ya GNP-nya 5.800. Oke, sekarang yang personal income ya, teman-teman. Personal income itu rumusnya national income dikurang pajak keuntungan perusahaan, dikurang laba ditahan, dikurang kontribusi dana pensiun, ditambah transfer payment. Sama tinggal masukin aja angka dari soal. Ini kan national income kita udah ketemu 5.505 dikurang
Pajak keuntungan perusahaannya di sini 170. Lalu ada laba ditahan. Laba ditahannya 245, kontribusi dana pensiunnya 30 sama transfer payment. Transfer payment-nya sebesar 50. Oke. Udah nih teman-teman, aku udah masukin semua angka dari soal. Jadi kita langsung tinggal kurang, tinggal tambah. Ketemu deh personal income-nya 5.110. Nah, sekarang sehabis kita cari personal income, kita harus cari disposable income untuk menentukan tabungan rumah tangga. Kenapa begitu? Karena nantinya berhubungan nih ya. Disposable income itu ada rumusnya tabungan rumah tangga. Jadi kita harus cari dulu disposable income. Walaupun gak ditanya di soal ya teman-teman, tapi ini salah satu penentu untuk menentukan tabungan rumah tangga besarnya berapa. Itu rumusnya disposable income atau pendapatan yang langsung dapat dibelanjakan nih, berarti itu tinggal personal income dikurang pajaknya aja teman-teman. Karena kan siap dibelanjakan, berarti kita tinggal kurang aja pendapatan personal kita dikurang pajak pendapatan perseorangan. Nah, personal income-nya tadi dapat 5.110 dikurang pajak pendapatan perseorangan dari soal ini 200. Sama aja ya, pajak pendapatan maupun pajak penghasilan. Sebesar 200, tinggal kita kurang aja teman-teman. 5.110 dikurang 200, dapat disposable income-nya 4.910. Nah, untuk temuin tabungan rumah tangga, tinggal pakai rumus DI aja. Rumus DI atau disposable income adalah konsumsi rumah tangga ditambah tabungan rumah tangga. Disposable income-nya 4.910, lalu konsumsi rumah tangganya, tadi yang sama kayak C ya, 4.100 nih, dari soal C, konsumsi rumah tangga 4.100. Lalu ditambah tabungan rumah tangga. Kita pindah ruas teman-teman 4.100-nya. Jadi 4.910 dikurang 4.100. Dapat 810 tabungan rumah tangganya. Oke, sekian sih materi dari aku teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan untuk soal 3 ini? Oke. Kalau hening berarti teman-teman udah pada ngerti semua ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa chat aku di Teams ataupun line aku ID-nya Lilit30. Teman-teman bisa langsung chat aku di sana aja kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan tentang ekonomi makro ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join mentoringnya. Terima kasih. Thank you, Ci. Terima kasih, Oke. Terima kasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Terima kasih, Kak.